Mengapa kau membisu, tiada sepatah jua bisikan rindu. Manisku, katakan daku sayang, bila tak nyala lagi api di dada. Tiadakah bulan berseri di wajah mesra, atau bintang berkilauan di kerling mata. Manisku, katakan daku sayang, jangan biarkan hamba menanti seorang. Tiadakah bulan berseri di wajah mesra, atau bintang berkilauan di kerling mata. Oh manisku, katakan daku sayang, jangan biarkan hamba menanti seorang. Wadah bajuran jurang, tabang lurus bakal panapi, awai lulu ila-ila. Hati rusak babulan-bulan, hati rusak babulan-bulan. Cek 1. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir siang ini, sudah meramaikan acara Tilikan Fest ini. Dalam acara tilikan ke-18 untuk diskusi, saya nggak menduga akan ramai sekali. Terima kasih teman-teman. Mungkin agak terlambat dikit karena dipindah ya. Rencananya mau di lapangan, tetapi dipindah ke sini gitu. Ya santai aja ya. Saya juga grogi sebenarnya. Dingin. Iya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Pulan C. Sahri. Saya dari Jogja, domisili di Jogja. Di sini main, diminta kawan-kawan Tilik Fest untuk membersamai teman-teman diskusi kali ini. Di depan juga sudah ada
Mas Eko Supriyanto, Mas Eko PC. Mungkin sedikit saya bacakan profil dari penilik pada siang hari ini. Mas Eko sendiri pendiri dan direktur artistik eh, iya. Iya. Masih kedengaran lah ya.
Selamat siang. Apakah seni sekarang asik sendiri ya? Mungkin anggapan seperti itu perlu dilihat lebih jauh ya. Karena persoalan kita adalah sampai sekarang kita nggak tahu membangun ekosistem kita sendiri ketika berkarya. Saya punya beberapa contoh tentang ekosistem ini. Pertama, ada 2 ekosistem yang pernah membentuk kita. Pertama, ekosistem yang dibangun oleh pemerintah kolonial di era Hindia Belanda. Mereka membangun infrastruktur bagus ya, hampir di seluruh kota-kota besar, dari Medan, Makassar, Surabaya, Jogja, Jakarta, Bandung, dalam bentuk gedung-gedung pertunjukan dan pameran gitu ya. Di Kunstring misalnya Jakarta, itu tahun-tahun awal abad 20 sudah ada karya-karya kayak Picasso itu dipamerkan di Jakarta. Dan ini ekosistem ini orientasinya ke pasar gitu. Tapi sebelum pasar itu dibentuk, mereka menyiapkan infrastruktur itu. Di balik infrastruktur itu, di setiap kota-kota itu juga mereka bikin pasar malam. Pasar malam ini mungkin sekarang kayak semacam art fair ya, di mana seluruh kesenian bisa hadir di situ, termasuk seni tradisi, dan yang kuat mereka akan punya penonton banyak untuk mulai pertunjukan di gedung-gedung pertunjukan yang dibangun Belanda itu. Salah satu kelompok yang sangat primadona waktu itu adalah Darnalela ya. Ini kelompok dari Sidoarjo yang eksis. Mereka misalnya mementaskan naskah Dr. Samsi ya, itu bisa 1000 kali pertunjukan. Dan grup ini juga bisa bikin pertunjukan untuk sumbangan-sumbangan bencana alam. Jadi luar biasa ya pencapaiannya. Ekosistem ini langsung ambruk ketika Jepang masuk. Jepang masuk, ekosistem dipegang oleh negara atau oleh militer Jepang. Mereka punya beberapa metode membangun ekosistem mereka yang ternyata lebih efektif dibandingkan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ratusan tahun itu. Pemerintah Jepang itu pertama mereka masuk ke Indonesia tahun 42 sudah bikin sekolah drama, kok nggak salah di Indramayu gitu. Kenapa drama begitu penting ya untuk propaganda mereka? Dan mereka juga bikin pusat kebudayaan Jepang dan menciptakan kota-kota baru untuk kebudayaan dengan cara seniman turbo ke desa. Jadi mereka mengirim banyak sekali seniman-seniman penting dari Jepang, diantaranya diturunkan di Manado, Palembang. Mereka itu mempraktekkan satu metode yang sekarang disebut set spesifik, di mana pelukis-pelukis itu masuk ke sebuah kota, mereka bekerja sama dengan warga setempat untuk berkarya dan pameran di tempat itu juga, sehingga kota itu terbentuk gitu ya. Metode yang lain mereka pakai lomba-lomba gitu. Jadi tradisi lomba di kesenian mungkin diturunkan dari pengaruh Jepang itu sampai sekarang. Yang sekarang jadi bergesekan dengan adanya model kurator gitu. Nah, 2 ekosistem ini membuat kacau atau gimana ya. Ketika kita merdeka, kita bingung apakah kita pakai negara atau pakai pasar. Tapi secara tradisional kita punya ekosistem sendiri sebenarnya. Yang sekarang ini mungkin paling eksis di
Festival Lima Gunung Magelang itu. Ini festival yang sama sekali menolak dana dari luar. Mereka swasembada, jadi ekosistem desa yang dipakai, di mana desa sangat bergairah untuk membangun festival itu. Baru-baru ini saya menemani satu kelompok seni pertunjukan di Bangkalan, perempuan ekspresif. Dari situ saya mengerti ya tentang masih ada ekosistem lokal yang berdenyut gitu ya. Kebetulan itu kelompok perempuan, dan pada suatu hari waktu itu saya menunggu Arung, itu hari Jumat gitu. Laki-laki menghilang di hari Jumat, tinggal perempuan. Seolah-olah Bangkalan itu udah hanya dihuni oleh perempuan, karena laki-lakinya sholat Jumat. Jadi perempuan yang bekerja, dan itu menjadi pantulan saya yang sangat kuat untuk melihat bagaimana peran perempuan di balik fenomena seperti itu. Ternyata mereka punya tradisi long nolongin yang ini hanya eksis di ruang dapur perempuan. Dan di ruang dapur ini banyak hal terjadi ya, dari gosip, tukar informasi. Tapi di balik long nolongan ini semacam konsep transaksi sosial gitu ya, dalam bentuk saling menolong. Tapi kalau kita misalnya sudah menolong, pertolongan kita tuh jadi transaksi untuk kita tagih kepada orang yang sudah kita tolong gitu. Jadi transaksi sosial atau semacam investasi, bahkan kadang-kadang atau sangat jelas gitu, kalau bantuannya dalam bentuk uang, itu nilai uangnya dibacakan di publik gitu. Dan nanti ketika acaranya berbalik, orang yang sudah memberi akan dapat lagi yang lebih besar nilainya. Jadi kayaknya ekosistem long nolongin dalam konsep Madura ini ada cukup banyak sebenarnya di daerah-daerah kita. Kalau di masyarakat gunung ada istilah gugur gunung gitu ya. Mungkin di setiap lokalitas itu ada gitu. Nah dalam konteks sekarang ini gitu ya, di tengah nggak jelasnya ekosistem kesenian kita, negara berusaha masuk lewat Indonesiana, dan mungkin dampaknya seperti tadi disampaikan oleh Orlando ya namamu, bahwa kesenian semakin banyak gitu ya, tapi juga kan belum ada evaluasi hasilnya seperti apa. Saya kira kalau misalnya kita, kepanjangan nggak ya? Nggak apa-apa ya? Oh gitu. Kalau misalnya kita bercermin terhadap riwayat ekosistem seperti itu, di era kawan-kawan sekalian yang berbasis media sosial, untuk berkarya itu ya kita harus mulai dari pertanyaan, saya siapa, ada di mana, saya bekerja dengan siapa. Itu ekosistem terbatas yang mengawali kita bergerak gitu ya. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup jelas, mungkin muncul lagi pertanyaan, ini semua untuk siapa? Itu sudah bisa dikatakan bahwa kita berkarya dengan ekosistem yang kita sadari dan kita pahami gitu. Kalau misalnya ekosistem ini dianggap masih terlalu terbatas, berada di luar ekspektasi kita perlu bantuan. Kayaknya kita butuh teknologi, butuh apa. Nah itu pada akhirnya seluruh rangkaian kerja dari ekosistem kita yang terbatas itu menjadi satu jaringan kerja yang luas gitu ya. Saya kira seperti itu, dan untuk
melihat dampak ekonomi dari kesenian, dampaknya saya pernah tinggal di Berlin 1 tahun lebih gitu. Itu Berlin itu seperti kota yang tidak punya batas untuk ngeluarin duit buat kesenian. Jadi sepanjang tahun, setiap musim Berlin itu penuh dengan program-program kesenian, seolah-olah pemerintah Jerman nggak punya batas uang untuk kesenian gitu ya. Tapi di balik semua itu mereka mengerjakan banyak hal lewat kesenian yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya dikerjakan. Tapi yang jelas misalnya untuk mengangkat sebuah distrik gitu ya, atau sebuah wilayah di Berlin yang tertinggal, mereka memasukkan seniman ke situ dengan biaya, dengan fasilitas studio. Mereka berkarya di studio itu, tinggal di studio itu, dan pameran juga di studio itu yang disebut dengan open studio seperti itu. Dan itu dalam waktu cepat wilayah itu akan naik gitu ya. Kalau yang besar mungkin Tere bisa ngerti bagaimana kayak Documenta menghidupkan Kassel gitu, bagaimana Finis Biennale menghidupkan kota itu. Mungkin dibutuhkan satu konsep yang enggak semata-mata seniman yang bisa memikirkan, tapi bagaimana seluruh relasi bisnis di sebuah kota itu berjejaring lewat kesenian, sama seperti misalnya di K-pop antara industri kecantikan dengan dengan tisu kali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Af. Asik sih, asik lah ya. Iya. Mungkin dilanjut Mbak Tere dulu ya. Kalau semacam titipannya Apa tuh? Kalau tadi juga sudah disinggung tentang ruang, sepengalaman Mbak Tere misalkan gimana sih ketika ada perbedaan misalkan antara ruang yang memang disediakan untuk seni dan ruang-ruang alternatif misalkan. Terus penikmat atau audiens itu misalkan graffiti, coret-coret dalam tanda petik di dinding itu gimana itu bisa dimaknai sini, harus ada jembatannya nggak sih atau memang bisa hadir gitu aja? Duh. Mungkin gitu dulu lah ya. Aku mungkin mau nyambung dari Mas Afrizal dulu ya sebentar, mungkin tentang bagaimana festival. Mas Afrizal tadi membicarakan tentang bagaimana ada sejarah dia Belanda dan sebagainya, bagaimana ada ekosistem dan sebagainya. Mungkin saya akan kalau berbicara tentang bagaimana menghidupin seni gitu atau seni itu bisa hidup sendiri gitu kan. Nah, saya sebagai pelaku seni, kami sebagai pelaku seni sebenarnya kalau kita lihat misal apakah itu akan berefek kepada ekonomi atau seperti apa, mungkin bisa untuk yang sekarang ya mungkin jika kita lihat misal ada perhelatan, ini nggak apa-apa ya, perhelatan Arjok mungkin di Jogja gitu. Di awal-awal mungkin itu sebuah kerja keras sekali gitu, mereka membuat sebuah Arjok gitu yang akhirnya yang harus dilakukan itu adalah sebuah konsistensi. Nah konsistensi terus yang akhirnya sekarang efeknya itu kemana-mana gitu. Setiap ada Arjok itu yang terjadi di semua art space, galeri atau apa, bahkan studio-studio seniman mereka itu open studio. Karena apa? Saat ada perhelatan tersebut berbondong-bondong lah orang datang untuk melihat ada karya apa nih hari ini, ada terjadi apa. Nah itu efeknya ke seniman juga, ke studi alternatif, galeri, bahkan mungkin ke pariwisata juga ya, bahkan hotel, bahkan tukang becak dan lain sebagainya, itu semua ada ini loh apa, mereka jadi kena imbasnya gitu secara positif ya, kena imbasnya secara positif kayak gitu. Jadi
kalau masalah ruang tadi itu ya ini sebenarnya agak lompat nih dari yang festival terus langsung ke graffiti ini agak lompat, saya bingung nih. Iya kan? Ya kita ngomongin ini aja apa? Iya, ya jadi 3 sesi ntar ya kan. Maksudnya masalah ekosistem, terus bagaimana terjadinya kolektif-kolektif terjadi itu sebenarnya adalah yang bisa membangkitkan ekosistem seni yang terjadi gitu. Jadi kalau anak muda sekarang ya jangan cuman bermedia sosial ya, itu penting ya kan. Tetapi nongkrong itu lebih penting. Jadi bagaimana kolektif-kolektif itu harus tumbuh kalau menurut saya ya, karena di mana kita punya daya effort untuk kolektif satu dengan yang lihat tuh yang mereka buat ini nih, masa kita enggak sih buat yang lain gitu. Jadi membuat letupan-letupan itu loh yang membuat ada rasa kompetitif ya, kompetitif dalam artian positif untuk menunjukkan ini nih buat sesuatu gitu. Nah, saya seorang kolektif juga, Studio Grafis Minggir, sebuah ruang gitu di mana sudah 23 tahun. Jadi dari saya kuliah sampai beranak pinak sekarang, yang kami masih bertahan pada kemandirian, itu masih dirawat gitu loh, masih dirawat. Dalam artian karena kalau joknya ya, kok kita nggak mau bubar sih gitu. Wah nanti gono gininya gimana ya kalau bubar. Nah itu yang membuat sebenarnya kita sebenarnya kita masih konsisten di situ. Terus satu lagi adalah kesulitan kami dulu kenapa membuat studio itu, bahwa kesulitan kami dulu karena saya grafis ya, jadi membutuhkan beberapa peralatan yang memang sangat dipakai, mesin-mesin press gitu. Dulu untuk akses ke kampus agak susah untuk lembur dan sebagainya gitu. Terus kita buat alternatif agar teman-teman yang tidak mempunyai mesin atau apa untuk datang di open studio kami gitu. Nah itu pun terjadi, akhirnya ada kolektif yang lain, ada Crack, ada Survive, ada apa dan lain sebagainya, yang itu sebuah kantong-kantong gitu yang akan membuat sebuah ekosistem terbangun. Menurut saya gitu sih. Jadi even di luar ada individu yang lain ya, tapi komunitas atau kolektif itu menurutku kerja bareng itu keren sih. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi saya teruskan gitu. Karena nanti panjang lagi nih Mas Eko nggak ngomong. Gitu ya. Jadi bagaimana pentingnya sebuah kolektif untuk membuat membangun sebuah ekosistem. Mungkin Mas Eko sekarang. Ditambah aja nggak, Bu? Monggo, Pak. Silahkan. Mungkin bisa disambung juga Mas Eko. Nyambung sama mungkin Saya butuh transisi kalau nyambung. waduh. Karena saya penari. Oh iya, benar. Iya. Saya tertarik dengan istilah kantong-kantong tadi. Sebetulnya kolektif, kantong-kantong kolektif, komunitas gitu memang. Saya mungkin nggak bicara di Jogja karena saya bukan dari Jogja. Tapi di Solo sebetulnya sejak saya masuk di Solo, saya merasa itu sudah terbangun, gitu. Sudah sangat ada sebetulnya gitu. Dulu ada teater Gidak-Gidik, ada Mas Kentut juga di situ almarhum, ada taman budaya yang sangat luar biasa, ada Ngisor Pelem, ada kelompoknya Mas Jarot, kelompoknya sanggar-sanggar tari yang ada di Solo. Sebetulnya kantong-kantong itu sudah sangat terwujud dan sudah sangat eksis sebetulnya. Dan menurut saya sampai sekarang juga masih ada gitu. Cuman permasalahannya ketika bicara kantong-kantong ini atau kerja kolektif ini, saya kok menyebutnya lebih ke teamwork sebetulnya kalau sekarang. Kalau kerja kolektif yang kebetulan yang kemudian hanya mengandalkan kolektivitas itu menjadi sesuatu karya atau menjadi sesuatu yang sangat berurusan dengan hasil penciptaan baru gitu atau paradigma baru di ekosistem penciptaan itu atau karya itu, ya mungkin hanya saya melihatnya sekarang ya keterbatasannya adalah kemudian hanya terkoneksi dari komunitas-komunitas itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ketika kantong-kantong ini ada, kantong-kantong ini bekerja masing-masing gitu, ya akhirnya terjadinya lah kantong-kantong itu yang terjadi, yang ada. Nah kalau kita bicara ekosistem, saya nggak jauh-jauh sih, kalau saya ekosistem itu ya sistemnya Eko gitu.
Karena kalau ngomongin ekosistem terlalu jauh, kita kemarin ngobrol dengan Pak Hilmar ketika hari tari itu, dibicarakan lagi, ditanyakan lagi sama Pak Hilmar, ekosistemnya gimana ya seni pertunjukan, tari terutama misalnya. Gimana Mas? Ya kalau saya ya sistemnya eko. Gitu. Karena menurut saya ketika bicara tentang kolektivitas, kerja-kerja komunitas gitu, ya sangat memungkinkan itu akan menghasilkan sebuah komunitas atau kerja kolektif yang sangat mumpuni dan sangat menjadikan satu hasil karya atau penciptaan yang luar biasa. Gitu. Tapi pada kenyataannya setelah itu pertanyaan berikutnya adalah terus mau ngapain kita? Gitu. Terus mau diapain kerja kolektif kita ini? Pasar misalnya, kita bicara tentang pasar. Apakah ada ekosistem pasar juga? Pastinya ada. Tadi Bang Afrizal sudah memberikan contoh yang jelas di Jerman gitu, di Korea. Bahkan mungkin sekarang di Indonesia dengan dana Indonesiana, dengan Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek dengan Jenderal Kebudayaannya juga memberikan banyak. Dan tadi Bang Afrizal mengatakan mencoba untuk hadir gitu. Dan memang hadir sebetulnya. Dan saya meyakini kehadiran mereka juga tidak main-main gitu. Karena betul-betul ya support itu juga ada. Saya imbas yang paling nyata hari tari di Solo, di isi Solo itu juga imbasnya nyata. Terus kemarin juga kita mencoba membuat satu event festival pasca penciptaan gitu. Jadi setelah menciptakan, termasuk Mbak Terry setelah menciptakan karya-karya sampai ke bienal mana-mana, terus mau ngapain gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan berikutnya dan pertanyaan yang sangat kritis ketika kita bicara tentang kantong-kantong tadi. Kemudian kantong-kantong ini mau diapain, mau kemana? Gitu. Sebetulnya ini yang harus kita diskusikan. Karena hubungannya tadi selain pasar, selain kantong itu sendiri dan pasar, tetapi juga berhubungan dengan karya-karya berikutnya yang akan terjadi. Dan apakah kalau kita bicara tentang kantong-kantong, sekarang juga ada Mangkunegaran yang sudah lagi, selain Lokananta ya, sekarang juga di Solo juga ada Mangkunegaran yang memang betul-betul sekarang lagi betul-betul bukan hanya sebagai kantong, bukan hanya sebagai komunitas, tapi juga bukan hanya sebagai representasi kebudayaan gitu, tapi juga karena kebetulan rajanya juga sangat antusias, sangat terbuka, sangat muda dan sangat punya pemikiran-pemikiran yang sangat melesat ke depan gitu menurut saya. Jadi ini menjadi kabar yang memungkinkan untuk menjadi lebih baik sebetulnya untuk kita bicara tentang kantong-kantong tadi. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, kalau saya bicara tentang karya atau bicara tentang tadi ekosistem seni pertunjukan tari khususnya misalnya ya selain kemudian kita sadar bahwa ada kantong-kantong yang lain, tetapi yang paling harus kita sadari adalah sebetulnya apa sih yang akan kita kerjakan dengan kantong kita sendiri gitu. Ya ekosistemnya ya sistemnya eko tadi kalau menurut saya yang mungkin harus dikerjakan dulu minimal dari situ gitu. Dan ini imbasnya sudah lumayan banyak dan harapannya juga akan berimbas kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih kritis terhadap apa sih ekosistem gitu. Apakah perlu ada ekosistem? Terima kasih. Terima kasih. Mau dilempar? Iya. Lempar. Oke, depanku keren banget nyatet loh. Mungkin dari kawan-kawan sudah terpatik beberapa hal mau kita diskusikan, kita obrolkan. Monggo silahkan bagi kawan-kawan yang mau beri tanggapan ataupun bertanya. Ada barangkali? Santai aja ya, maksudku cair aja lah kayak ngobrol sendiri ya. Ada dari kawan-kawan? Mungkin satu pertanyaan dari aku sih, Mas Mbak sekalian. Kalau tadi disinggung Mbak Af tentang memberi dan menerima, yang misalkan di satu masyarakat ada yang punya hajatan, yang lain akan memberikan, lalu sebaliknya, cukup membuatku ingat tentang semacam arisan teater di zaman Bang Aswad dan lain-lain, ataupun kolektif-kolektif yang ditawarkan yang tadi disinggung Mbak Tere juga dan Mas Eko. Apakah itu
hanya menjadi hubungan antar kolektif tadi, hubungan antar grup, antar komunitas, ataukah sebenarnya ruang ini bisa diperluas lagi nggak sih? Sehingga bukan hanya misalkan tetangga bukan hanya satu desa ini, tetapi terhubung dengan yang lebih luas. Mungkin itulah ya. Kalau saya ambil contoh Festival Lima Gunung gitu ya, mereka pakai kultur kolektif mereka ya. Mereka tidak hanya berkarya di Festival Lima Gunung itu, tapi juga mereka berperan sebagai tuan rumah gitu. Jadi mereka bikin festival, ketika festival itu berlangsung, mereka juga berperan kayak semacam platform di mana mereka terbuka menerima tamu yang mau ngisi acara di festival mereka. Akhirnya terjadi pertemuan antara desa dengan pendatang yang datang dari luar Lima Gunung itu. Dan ini mereka kan udah berjalan hampir 25 tahun. Tahun besok masuk ke 25, dan itu banyak sekali dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, orang-orang dari luar ya. Jadi saya kira satu kolektif atau yang tadi disampaikan oleh Mas Eko sebagai kantong gitu ya. Kalau kantong ini tidak mempertanyakan dinamika apa yang mereka mau bangun lewat kantong yang mereka miliki, nggak akan terjadi itu. Apa yang kita cari sekarang ini adalah apa yang mempertemukan kantong-kantong ini gitu. Apa yang mempertemukan sebuah kantong dengan kantong-kantong yang lain untuk terjadinya dinamika gitu. Dan ini kalau misalnya pakai cara eko, bahwa ekosistem adalah aku, ya si aku ini harus membuka dialog kan dengan dunia luar. Sementara fenomena di kolektif-kolektif sekarang, nada-nada biring yang saya dengar adalah kolektif itu lebih mementingkan anggotanya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Kalau kolektif ini berbasis kampung, maka program-program mereka lebih banyak mengundang dari kampus mereka sendiri, tidak terlalu terbuka dengan dunia di luar mereka. Kalau begitu terus-menerus kolektif ini, dinamika itu tidak akan terbangun. Gitu, Orlando. Mbak Tere mungkin menambahkan. Saya lagi. Masalah kantong dan kolektif. Waduh, ini menjawab Mas Eko sebenarnya. Enggak ya? Iya, mancing ya. Aku juga mancing kamu sebenarnya, Mas. Jadi kalau ini lagi-lagi mungkin hal-hal begini mungkin bisa ada diberi contoh ya, misal kita berbicara di Solo, tapi mungkin saya akan untuk pematik aja kalau saya karena lama tinggal di Jogja. Di Jogja itu ada, ini tidak membandingkan ya, tapi ada di Jogja itu ada ini namanya Jogja Festival Forum. Jadi beberapa kita ada di bawahnya itu adalah beberapa festival yang ada di Jogja itu mereka ada dalam satu grup gitu, di mana mereka itu saling membantu dalam artian gini, misal aku punya acara ini nih, terus boleh dong kolektif-kolektif yang lain, misal kamu punya merchandise atau apa bisa masuk di dalam acara tersebut, dan itu bisa terus terjadi gitu loh. Jadi mungkin setelah ini untuk mewujudkan ekosistem mungkin ada forum kecil yang mereka setiap 1 bulan sekali di Kamisan gitu, terus mereka kayak ngobrol tentang bagaimana nih ya, misal ada bagaimana cara misal
bagaimana caranya sih kalau untuk perizinan untuk buat sebuah acara atau festival. Nah, mereka nanti bawa narasumber. Jadi menurut saya harus membuka diri gitu untuk mengetahui gitu ya sistem yang terjadi di luar gitu untuk membangun sebuah kolektif tersebut gitu. Jadi satu dengan yang lain itu harus ada ini berhubungan gitu. Meskipun misal ini seni rupa yang ini pertunjukan ya nggak masalah. Biasanya yang satu butuh ini, yang ini butuh ini kayak gitu. Jadi sudah ada terbangun sih selama ini ada yang terjadi. Ya mungkin di Solo juga ada ya Mas ya. Maksudnya forum-forum yang untuk menghidupkan si kolektif tersebut yang tidak hanya kata Mas Afrizal untuk diri sendiri atau ini, tapi belum ada ya. Nah itu mungkin harus kita buat gitu. Jadi bisa membuat forum itu bukan untuk mengeksklusifkan ya, tapi bagaimana kita bisa membicarakan sebuah sistem gitu, yang kita nggak ngerti. Misalnya ya contohnya tadi kayak perizinan itu gimana, iya nggak sih sampai ke kepolisian kayak gitu-gitu kan penting karena hubungannya dengan orang banyak gitu. Kalau yang terjadi begitu sih. Jadi sampai sekarang sih banyak banget memang festival yang ada di dalam forum tersebut yang bagaimana forum tersebut memang sounding gitu. Misal aku punya acara nanti mereka sounding ke sini dan sebagainya. Terus ada beberapa pertemuan dan sebagainya. Itu sih yang untuk membuat tangan-tangan ini jadi lebih banyak gitu. Jadi kalau kita bergandengan tangan kayaknya lebih cepat ya jalannya gitu. Gitu sih. Saya nambahkan ya, nah, tadi disinggung sama Bang Afrizal. Ekosistem tadi. Maksud saya sebetulnya bukan ekosistemnya ekotok gitu. Karena juga kemudian kita juga mesake gitu. Ada kemanusiaan yang tiba-tiba saya merasa, ya, nah ini kata kuncinya adalah kemudian kalau kita pengen, yang harus kita sikapi dengan sangat kritis sebetulnya bukan kembali pada diri kita lagi sebetulnya. Kalau saya bilang ekosistem, sistemnya eko, berarti ya kudu ganggu sistemku gitu. Tapi sistemku itu juga jangkauannya bisa nggak kira-kira membuat sikap-sikap yang lebih kritis lagi terhadap apa yang terjadi dari luar kantong itu gitu. Kalau saya paling gampang kata kuncinya gini kok, ya serahkan pada ahlinya gitu. Jadi sistem saya kemudian saya kembangkan menjadi sistem yang memang betul-betul menjadi ekosistem yang lebih luas sebetulnya. Kalau saya pengen bicara tentang bikin festival, bicara tentang penciptaan seni rupa, yo serahnya kan sama Mbak Tere yang memang ahli gitu. Serahkan sama Mas Fauzi yang memang betul-betul tahu tentang tentang disabilitas gitu, tentang tunarungu misalnya gitu. Jadi sebetulnya membuka kesempatan untuk meyakinkan bahwa kita sadar dan aware betul bahwa ada kantong-kantong yang lain yang memang betul-betul expert gitu. Dan ini menjadi menarik karena dan betul Mbak Tere, nggak ada di Solo forum yang mempertemukan para kantong-kantong ini untuk ketemu ngobrol sekali 10 tahun aja belum pernah. Mungkin di Jogja yang sudah pernah, tapi di sini malah justru mungkin belum pernah. Kalau ini ada festival tilian, ada festival Hari Tari, ada SIPA Festival di Solo, ada banyak, ada mungkin nanti akan ada lagi Lokananta Festival, ada festival apa, Mbak Melati juga bikin festival, dan nggak pernah ketemu, nggak pernah ada aktivitas tentang festival itu atau kantong-kantong itu gitu untuk diobrolin, untuk dijangkauannya diperpanjang lagi sebetulnya, atau disikapi dan ditanyakan, kowe ngopo tuh nggak festival koyo ngono? Kenapa sih Visipa difestivalkan tiap saat gitu? Kenapa sih Hari Tari, Hari Wayang itu harus ada gitu? Dan ini sebetulnya maksud saya tadi dengan ekosistem tadi, ya mungkin kita mempertanyakan ekosistem itu sendiri yang mungkin lebih urgent daripada kita bicara tentang ekosistem yang kita tahu bahwa ekosistemnya itu adalah banyak caranya, banyak sistemnya, dan banyak belum ada kumpulan ASEP gitu ya. Nanti ada kumpulan eko gitu, kumpulan Agus gitu. Tapi ini mungkin bisa ditambahkan Mas Bang Afrizal. Bang Af, mau lagi? Yang lain
Silahkan kawan-kawan. Oh ya, silahkan Mas. Langsung aja ya? Cek. Terima kasih. Keren banget. Oke. Sebelumnya kenalkan aku Mahfud dari Purworejo, dari masyarakat desa. Aku tertarik dengan tadi yang disinggung oleh Bang Afrizal ya tentang Festival Lima Gunung. Karena ini sedikit cerita, beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu saya ke sana berturut-turut. Dan kebetulan hari ini juga Festival Lima Gunung lagi berjalan juga. Aku pengen tanya aja sih. Kan kita mungkin beberapa tahu kalau Festival Lima Gunung itu mereka bisa bekerja kolektif bahkan tanpa proposal ya atau tanpa pendanaan gitu. Tidak menerima mungkin sumbangan dari negara atau dari pemerintah seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang bikin mereka itu tetap eksis sampai hari ini begitu? Apakah mereka hanya butuh ruang? Atau tadi mungkin disinggung juga tentang pasca penciptaan gitu. Sebenarnya mereka itu hanya butuh ruang saja atau ya mereka ya butuh eksistensi, butuh apa ya, pasar juga dan seterusnya gitu. Nah, terus kira-kira kerja-kerja yang sifatnya tanpa proposal itu puncaknya akan seperti apa? Apakah mereka, mohon maaf ya, akan berhenti ketika misalkan sesepuh-sesepuhnya sudah wafat atau meninggal dan seterusnya? Atau sebenarnya kerja-kerja seperti itu akan terus berlanjut? Akan dilanjutkan oleh embrio-embrio yang sudah diciptakan di situ? Mungkin itu saja. Monggo dari Bang Afrizal. Terima kasih. Saya nggak bisa ya menjawab pertanyaanmu karena butuh riset juga ya untuk melihat itu. Yang jelas itu di balik Festival Lima Gunung ada banyak sejarah yang menopangnya ya. Mungkin sejarah pertama adalah ketika Indonesia mereka terlepas dari relasi kekuasaan Keraton Jogja ya. Karena Keraton Jogja juga sultannya jadi gubernur dan Jawa Tengah itu gunung-gunung itu seperti lepas dari itu ya. Mungkin ini momen penting buat mereka dan di balik itu juga mereka punya banyak tradisi, nilai-nilai yang dibentuk oleh kultur gunung yang juga nggak banyak kita riset. Padahal kita adalah negeri gunung, tapi setiap kita ngomongin gunung lebih ditarik ke model masyarakat agraris yang saya kira beda banget gitu. Mungkin representasi dari manusia gunung yang masih cukup dekat dengan kita adalah Mbah Marijan yang memberikan tubuhnya sebagai bagian dari tubuh gunung itu. Nah, nilai-nilai ini dan tradisi ini yang menopang Festival Lima Gunung itu. Mereka nggak ada kebutuhan untuk eksis, untuk dipuji, nggak ada. Festival ini sepenuhnya kayak pertemuan dari nilai-nilai itu gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang mempertemukan itu? Bagaimana itu bisa bertemu? Dan itu tidak semata sebuah gunung, tapi 5 gunung, sekian banyak kabupaten yang beririsan dengan 5 gunung itu, dan bisa bertemu seperti itu. Apa yang membuat itu terjadi ya? Jadi pasti ada sejarah yang panjang yang membuat itu terjadi. Dan kalau misalnya kita anggap Sutanto sebagai titik penting dari pertemuan-pertemuan kolektif-kolektif di 5 gunung ini, karena 5 gunung ini juga kan punya banyak sanggar yang mereka bertemu di situ juga gitu. Apakah kalau Sutanto mati dia masih berjalan atau tidak?
Kan nggak penting juga bertanya seperti itu kan. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu nggak ada jawabannya juga. Nah, Bang. Saya nambahin ya Mas, saya dari Magelang Mas. Dan saya penari Kobro Siswo, penari Jatilan. Saya wong desa banget. dan dan saya dulu ikut yang pertama kali Festival Lima Gunung. Saya zamannya Mas Tanto dengan siapa? Iswanto, Mas Bakso almarhum. Itu kenal banget dan memang itu tempat saya kalau pulang dari Solo ke Magelang lewatnya situ, ketemu dengan situ. Dan sekarang kita banyak juga di mana di Gunung Ngandong itu untuk dengan komunitas-komunitas itu. Tapi yang menarik adalah sebetulnya kalau kita bicara sejarah memang panjang dan memang nggak bisa dijawab pertanyaan tadi. Kalau saya ingat betul ketika saya masuk di Kementerian Pariwisata jadi kuratornya di Ken waktu itu 4 tahun 5 tahun malah justru jadi kuratornya di masih 100 Wonderful Event zamannya Pak Arif Yahya terus masuk di Karisma Event Indonesia itu betul-betul saya selalu bertanya jadi kurator yang mengkuratori 380 event seluruh Indonesia. Setiap tahun itu ada. Event-event budaya, event-event termasuk olahraga, sport events. Nah ini yang menarik adalah ketika dulu saya pernah, iya yo kok nggak pernah ya si Mas Tanto atau Festival Lima Gunung ini daftar Ken. Bahkan ternyata sudah pernah ditawarin oleh Arif Yahya waktu itu. Untuk dikasih bantuan sponsor, dikasih bantuan disupport dana untuk festivalnya ditolak sama Mas Tanto dan teman-teman tim di Lima Gunung. Yang menarik adalah mungkin bukan hanya bicara masalah eksistensi gitu. Saya juga pernah mengkritik Mas Tanto dan teman-teman Mas waktu itu ada Iswanto gitu. Kok tiba-tiba jadinya festival Lima Gunung yang tadinya antara sanggar-sanggar di Lima Gunung itu Merapi, Merbabu Menoreh, Ngandong, Sumbing, itu kan 5 itu. Ini kan setiap sanggar tuh punya gitu, minimal ada Jatilan gitu dan disertasinya Mas Joko Aswoyo tuh asik tuh karena dia ada simpulan di disertasinya yang bilang bahwa kesenian Magelang ini kesenian nginjen. Jadi nginjen, wah tiba-tiba wong ngablak itu nginjen ada reok di Ponorogo terus bikin warok cilik gitu sing ini kayak kanggo bal pingpong ngemut bal pingpong itu. Nah itu asik untuk ditelaah lagi untuk kalau bicara Festival Lima Gunung juga Mbak Tata, Jeng Tata yang ada di UGM juga neliti tentang Festival Lima Gunung. Kalau bicara tentang ini panjang sebetulnya. Dan saya yakin tadi yang disampaikan Mas Afrizal kolektivitas kantong-kantong Lima Gunung ini selain mempertemukan sanggar tapi juga sebetulnya arahannya kan dulu kan bersih desa. Dan itu kan merti desa dan juga menghormati pada punden-punden karena di setiap daerah itu punya punden-punden gitu. Nah ini yang menjadi menarik untuk kita telisik lagi sebetulnya. Salah satu contoh Festival Lima Gunung tadi Mbak Teri juga menyebutkan ada Arjok gitu dan juga ada festival atau forum festival yang ada di Jogja. Dan ini monggo saya justru malah pengen dengar banyak insight dari teman-teman atau pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Dari kawan-kawan ada lagi? Oh silahkan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ridwan. Jadi berkaitan dengan tadi pembicaraan yang disampaikan oleh 3 penyampai gitu. Jadi ada beberapa poin yang bagi saya cukup menarik gitu sebagai kata kunci misalkan kolektivitas terus kantong gitu. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aprijal gitu. Jadi ada beberapa kolektif juga yang secara sistem tertutup gitu. Dia tidak terbuka untuk berjejaring, berkoneksi dengan kolektif-kolektif lain gitu. Nah berkaitan dengan kolektivitas ini, jadi bagaimana ataukah mungkin setiap kolektif itu bisa menyatukan kantong-kantongnya sehingga menjadi sebuah kantong raksasa gitu yang mempunyai narasi bersama gitu. Misalkan kalau berkaitan dengan Festival Lima Gunung ini, apakah mungkin misalkan percakapan tentang atau narasi wacana tentang Festival Gunung ini juga dibicarakan
di Jakarta misalkan, di Bandung, dan maksudnya secara secara narasi gitu mempunyai spektrum yang sama gitu, ataukah dibiarkan kolektif-kolektif ini eh, berbicara tentang hal-hal yang secara kolektif itu sendiri menarik gitu. Mungkin itu yang saya pertanyakan, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Apakah bisa kantong-kantong tersebut membuat suatu narasi yang sama dan besar? Eh, Secara implisit nih, sebenarnya bisa aja ya. Tapi sebenarnya yang terjadi itu mereka sebenarnya udah punya narasi yang sama sih. Yang pasti nomor satu, kamu mau ngapain sih ini? Jawabannya adalah ingin memajukan ini, ingin mengenalkan ini. Itu secara otomatis sih biasanya begitu ya. Terus bagaimana kayak tadi misal apa festival 5 gunung gitu, kayaknya sudah kalau dibicarakan di tempat-tempat lain ada sih nggak Mas? Ada kan ya mereka ya, gitu. Sebenarnya beberapa festival atau acara itu biasanya mereka saling mendukung. Misal kita berbicara di Jakarta, ada Art Jakarta. Biasanya mereka juga menjadikan forum untuk festival yang lain untuk memperkenalkan. Misal yang sekarang mereka membawa Jogja Art Book. Nah kayak gitu. Mereka ada forum sendiri nanti di situ gitu sih. Itu sebenarnya menurut saya sih dunia kesenian ini cair ya. Jadi bisa ditempatkan di mana gitu. Dan kalau mau mendengarkan mereka punya narasi yang sama, aku pikir secara implisit tuh hampir sama ya. Meskipun nanti bentuknya yang berbeda-beda. Gitu sih kalau menurut saya. Mungkin mau yang lain. Tapi kalau dibikin kantong kantong gede gitu tadi, apakah mungkin? Karena saya betul-betul menyaksikan hampir 5 tahun itu di Kementerian Pariwisata. Ini dari perspektif pariwisata gitu ya. 382 event itu di Indonesia. Yang enggak ada yang sama soalnya. Justru malah mereka berlomba-lomba untuk berbeda gitu. Narasinya mungkin sama untuk mengenalkan, untuk apa, saya ingat betul tuh ada festival apa tuh namanya? Rokok ya apa? Cerutu di Jawa Timur tuh. Cerutu festival itu malah itu sudah internasional. Yang datang tuh banyak, tapi di Indonesia sini nggak ada yang tahu gitu. Kalau ada festival cerutu. Nah ini ya saya nggak bisa menjawab apakah perlu gitu. Ada kantong besar tentang festival atau event gitu. Mau? Bisa ya nyetel TV ya, Berry? Bisa ya? Ada ini, ada hiburan supaya nggak boring. Ini ada 2 video lebih kayak hiburan juga untuk ngelihat apa sih yang sedang terjadi di dunia kita gitu. Ini terhubung dengan jawaban Mas Eko, Tere, dan pertanyaan teman-teman tadi. Lelang ya? Lelang ya dua-duanya. Ya. Ada 2 video tentang ini jual beli ya. Tentang transaksi. Ini yang ngerekam bojokku, aku sendiri belum lihat isinya apa.
Oke, gabung promonya langsung cokot nih. Teman-teman, terbelah menjadi 3. Ikan paus, benua Eropa, benua Asia. Kita pukul benua Eropa. Ini Mas, kita pukul ya. Aduh, angel kita. Kita pukul lagi teman-teman. Kita akrobat lagi, kita jedor lagi. Siap bosku, siap bos arkannya nih. Kita pukul jedor lagi. 3, 2, teman-teman. Teman-teman bantu saya share juga ya. Teman-teman jangan lupa bantu saya share, tolong Mas ya. Share-nya baru siji Mas ya. Tolong bantu saya share juga Mas ya. Oke. Oke ya. Oke ya, bantu saya share teman-teman, ditembusin 10 aja teman-teman. Aduh, tolong teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi ya. 3, 2, mak jedor, mampus opor kowe. Mampus opor kowe. 3, 2, mak jedor, mampus opor. Aduh Mas aduh. Jangankan jatuh, di palu pun ora popo. Ayo jedor lagi sih, udah dijedor cinta. Tak jedor lagi sama remote-remote-nya cinta. Kita jedor sama remote-nya ya. Yang mau cokot silakan Mas. Harganya 48.000, masih dipotong diskon 12%. Nih, baterainya kita lepaskan dulu, nanti muncul kemana-mana. Nih teman-teman ya. Nih ya, nih. Awas. Kita geprek sama-sama. Aja siap jedor lagi bantu share teman-teman ya. Bantu share-nya kok cuma 3. Saya bantu share teman-teman ya. Aduh, bantu share teman-teman. Mainkan jarimu Mas. Nih ya, bantu share teman-temannya baru 3. Aduh, angel. Nih Mas ya. Nih, kita geprek lagi Mas. 3, 2, mak jedor, mampus opor kowe. Mak jedor, mampus opor kowe. Aduh, angel iki, angel nih. Kita tambahin bating. Lagi nih, kita tambahin bating ya. Nih. 3, 2, mak jedor, mampus opor kowe. Ora popo Mas, sangat worth it cinta. Sangat worth it nih. Kita nyalakan lagi, kita pasang dulu baterai remote-nya. Aduh, silakan cokot Mas. 48.000, ada diskon 12%. Ada. Salam mak jedor cinta ya, salam mak jedor. Silakan Mas. Ada diskon 12%. Langsung Aduh cinta, brodol lagi cinta. Aduh, angel, asli angelnya Mas. Teman-teman, yang mau tutul silakan, yang mau cokot silakan. Aduh, ke helikopter ada, semua kita komplit ya. Jangan pengen nyomot Kak. Aduh, terus yes, kita akrobat terus biar teman-teman terhibur ya. Yang lagi momot, yang lagi capek, yang lagi banyak cicilan. Kita hibur, semoga teman-teman terhibur teman-teman ya. Gabung promonya Mas. Nama promonya promo mak jedor. Kita jedor lagi ya. Kita akrobat. Kita hanya pembuktian teman-teman, bukan untuk ditiru ya. Langsung cokot. Oke, gabung promonya langsung cokot nih. Teman-teman, terbelah menjadi 3. Ikan paus, benua Eropa, benua Asia. Kita pukul benua Eropa. Ini Mas, kita pukul ya. Aduh, angel kita. Kita pukul lagi teman-teman. Kita akrobat lagi, kita jedor lagi. Siap bosku, siap bos arkannya nih. Kita pukul jedor lagi. 3, 2, teman-teman bantu saya share juga ya. Teman-teman jangan lupa bantu saya share, tolong Mas ya. Share-nya baru siji Mas ya. Tolong bantu saya share juga Mas ya. Oke ya, bantu saya share teman-teman, ditembusin 10 aja teman-teman. Aduh, tolong teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi ya. 3, 2, mak jedor, mampus opor kowe. 3, 2, mak jedor, mampus opor. Aduh Mas. Jangankan jatuh, di palu pun ora popo. Ayo jedor lagi sih, udah dijedor cinta. Tak jedor lagi sama remote-remote-nya cinta. Kita jedor sama remote-nya ya. Yang mau cokot silakan Mas. Harganya 48.000, masih dipotong diskon 12%. Nih, baterainya kita lepaskan dulu, nanti muncul. Iya. The largest pumpkin to come to auction.
And let's start then for this at 35 million Hong Kong dollars. 36 million now. 37 million. Yes, thank you, Ada. 38 million now. 39 million. Thank you. With you, Ada again. 40 million. With you, Eric. Stay with us, Ada. Quite sure. Shake of the head. It's with you, Eric, then. And selling to you again, then, at 40 million Hong Kong dollars for the pumpkin. That's for you, Eric. Thank you. 8731. Lot 6, the René Magritte, painted in 1944, representation of peace, love and hope, and finally back on the market after 45 years. I started here at 25 million, 26 million, 27 million, at 27 million, holding here 27,500,000. I have 28 ahead of you. At 28, 29, I will take 30 back here though. I have 30 million, looking for 31, 31, 32 still with me. At 32, 33 million, Grace has the bid ahead of the room at 33, 34 million with Rebecca now. 现在是 Rebecca 的电话委托 35 million back to Grace. Thank you for bidding at 35 million. Then Grace has the bid ahead of all the other telephone bidders at 35. Are we all through? Very sure last one's then selling for 35 million. So 35 million, A777. Oleh seniman-seniman seni pertunjukan dengan yang di luar gitu. Dan bagaimana keduanya itu bisa menjadi satu dialog ketika kita juga bekerja. Ini kan kita memakai semacam pendekatan dua muka gitu ya, antara apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi di luar kita gitu. Dua ini menarik. Yang pertama, bidangnya begitu ramai. Yang TikTok, Sophie ini, dia betul-betul pakai konsep kelontong gitu ya, dan memenuhi bidang AP sebagai screen mereka, sebagai layar mereka. Jadi bagaimana bidang itu penuh kayak sebuah jualan kelontong gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa si pedagang itu punya performance kayak begitu gitu? Siapa yang melatih? Apakah itu terjadi dengan sendirinya atau itu satu bentuk reaksi antara dia dengan produk-produk yang dia jual? Misalnya tadi dia menjual mainan anak-anak yang di Palu tidak hancur, dia menyebut istilah mama gebrak ya. Tok itu kan bentuk kreatif dari mana dia bereaksi terhadap produk yang dijual. Sementara yang kedua tuh lelang Christie di Hong Kong. Ini lelang seni rupa. Bagaimana juru lelangnya itu menyesuaikan warna bajunya dengan warna karya yang sedang dilelang dan membuat koreografi yang sangat bagus ya, koreografinya, gerak-geraknya. Itu bagaimana itu latihan seperti itu? Apakah ada sekolahnya, cara ngomongnya gitu?
Kalau misalnya dunia studi pertunjukan juga bercermin dengan hal seperti itu, ya kita bisa lain dalam melihat ini ya. Nah, hubungan dengan kantong-kantong besar atau kantong kecil, aku kira pertanyaanmu perlu dipersoalkan gitu ya. Kenapa pertanyaan seperti itu selalu muncul di dalam diskusi-diskusi kita? Karena kalau kita ngomongin tentang kolektif dalam kerja kesenian kita, mungkin kalau misalnya mau disebut kolektif yang paling sukses di internasional dan masuk sebagai kurator dokumenta, ada ruang rupa ya. Dia mungkin yang paling ini untuk dilihat, dan mereka juga bikin kolektif sebagai jaringan kolektif, lumbung kolektif kalau tidak salah gitu. Tapi di balik munculnya kolektif, ini sebenarnya ini bukan merupakan kritik terhadap dunia modern, bahwa dunia modern terlalu mengandaikan masyarakat berbasis individualisme gitu, seperti di Eropa dan Amerika. Basis individualisme dan modernisme tidak melihat kultur lain seperti di Asia dan Afrika yang cenderung komunal atau kolektif. Nah, ide tentang kolektivisme berangkat dari kritik terhadap dunia modern itu, dan juga muncul teori-teori lintas budaya, lintas disiplin yang membuat kolektif ini sekarang menjadi cermin ya. Dan banyak seniman-seniman Eropa tertarik ke Indonesia untuk presidensi karena mereka juga nggak ngerti bagaimana sebuah kolektif bekerja. Kalau kawan-kawan suka nonton YouTube gitu ya, ada satu vlog namanya Christian Hansen. Pernah ada yang lihat dia bikin proyek dari Sabang ke Merauke, dan dia mengulik begitu banyak keunikan-keunikan di Indonesia. Dia sangat suka di Indonesia, udah hampir 4 tahun kalau tidak salah. Salah satu yang membuat dia suka adalah kolektivisme di masyarakat yang di sana tidak ada gitu. Nah, kita kan sekarang bingung antara kolektivisme dan individu, karena dasarnya juga retak, terutama kultur budaya kota yang juga masuk ke desa. Jadi kita perlu menata ulang gitu hal-hal yang apa yang sudah ada dan apa yang ke depan, yang jelas kalian ini generasi alfa ya. Generasi alfa atau generasi tidak ada? Generasi tidak hadir. Jadi kalian ini generasi alfa. Jadi kalian harus ngelihat juga media kalian tuh kayak apa ya. Kalau kayak aku dibesarkan lewat ekosistem Dewan Kesenian Jakarta pada Orde Baru dan media massa cetak gitu. Dan dua ekosistem ini bangkrut sekarang ini, terutama ekosistem media massa cetak. Di ekosistem media massa cetak, aku bisa tahu kebutuhan ekonomiku dan bagaimana ekonomi ini terpenuhi, karena dia terhubung dengan honor yang bisa aku peroleh dari tulisan-tulisan yang aku kirim ke koran gitu. Nah, sekarang ekosistem itu bangkrut, dan itu yang membuat aku juga mulai bertanya, ekosistem apa yang harus aku bangun. Dan aku tambah tua, nggak mungkin juga membangun ekosistem. Jadi sekarang aku berada di dalam ekosistem hantu. Saya nambahin dikit aja tadi yang disampaikan Bang Afrizal, ini penting banget, ekosistem hantu ini keren ini. Di ghosting generasi tidak hadir. Tapi saya ingin menambahkan sedikit tadi, Bang Afrizal juga sedikit cerita tentang sejarah gitu ya, dengan Bang Afrizal dibesarkan di DKJ dengan zaman Orde Baru gitu. Nah kita ya betul, akhirnya pertanyaannya adalah
kita ini siapa gitu sekarang. Saya sih akhir-akhir ini banyak lihat YouTube juga, tapi YouTube-nya yang saya paling sukai adalah YouTube-nya Prof Bambang Sugiharto sebetulnya di Unpar. Kayak ngefan banget ya sama Mas Bambang. Ada satu hal yang menarik yang saya selalu amati sampai tadi pagi pun masih saya dengerin tuh, tentang estetika. Apa sih estetika menurut Prof Bambang gitu. Dia membaginya menjadi 3 gitu. Pra modern, modern sama pasca modern gitu. Yang pra modern itu dia beranggapan bahwa seni itu selalu berkaitan dengan religi dan filsafat. Jadi ini satu kesatuan gitu yang tadi disampaikan seperti Deso dan lain sebagainya, itu menjadi bagian dari seni, itu menjadi bagian dari religi dan mempunyai nilai-nilai filsafat yang tinggi, sebetulnya jadi satu gitu. Segampang itu gampangannya. Yang kedua nih yang akhirnya seni di era modern itu sudah menjadi seni yang otonom sebetulnya, mandiri gitu, sampai akhirnya meluluh lantakan semua yang terjadi di pra modern ini menjadi sebuah ekosistem yang bicara tentang high art gitu, seni yang memang tinggi nilainya gitu, dan otonom, sangat individual gitu. Dan yang menarik lagi ketika di zaman pasca modern sekarang kita justru kemudian ini dihancurkan lagi, diluluh lantakan lagi dengan statementnya siapa? Salah satu tokoh yang bilang tentang the end of art gitu, matinya seni. Arthur Danto. Itu kemudian ini menjadi menarik lagi ketika di perspektif ini bahwa apapun bisa menjadi seni gitu, untuk menghancurkan dan melabelkan statement tentang matinya seni. Jadi seni bisa ada apa aja sebetulnya gitu. Ada seni apa? Seni masak, seni retorika, seni seni kuliner, bahkan ada seni seni yang semuanya bukan ada seni ya, tapi ada seni-seni yang lain yang kita bisa gampang banget mengatakan itu seni gitu. Karena menurut di zaman pasca modern ini seni sekarang menjadi sangat plural gitu, tidak otonom lagi dan meluluh lantakan anggapan bahwa seni itu sangat eksklusif dan sangat sendiri gitu. Ternyata enggak, ini hampir kembali kepada zaman pramodern tadi. Nah, kalau menilik yang sekarang terjadi, pertanyaannya adalah kemudian sekarang kita di zaman ini, generasi teman-teman ini termasuk generasi saya yang mungkin saya di bawahnya Bang Afrizal, gimana ya, kita mau ngapain ya gitu, melihat ekosistem yang terjadi dari zaman pra-modern sampai modern dan sampai pasca modern sekarang ini, hubungannya dengan seni, hubungannya dengan kantong-kantong seni. Saya pengen mematik lagi aja pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menarik untuk kita bahas, tentang misalnya berkelanjutan kita bicara tentang TikTok, bicara tentang promosi jual obat gitu ya Tintun. Kita bicara tentang bagaimana sebetulnya semuanya membual ya Tintun ya. Dan kemudian apakah ini perlu ada bungkusan-bungkusan pasar? Dan apakah juga ada perlu bungkusan-bungkusan entertainment? Apakah seni ini juga harus berkaitan dengan entertainment gitu, industri gitu, yang bisa dijual, bisa menjual, dan kita bisa menghasilkan uang untuk menghidupi kita gitu. Sama seperti pertanyaannya Bang Afrizal, apakah kemudian kita akan di-ghosting terus dengan ekosistem gitu. Gitu. Nah ini menjadi pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya adalah untuk teman-teman semuanya sebetulnya, bukan untuk saya. Jadi menurut ada teman-teman semuanya gimana dengan ekosistem di Solo yang sekarang ini? Dengan banyaknya festival di Solo, bahkan di Mangkunegaran itu tiap saat, tiap weekend ada band lah, ada apalah, ada banyak, ada kuliner, ada di Gatsu siap malam minggu ada pertunjukan gitu. Nah ini bagaimana gitu? Aku juga iya, kita pengen mendengarkan teman-teman, jadi kita bisa diskusi. Oke, mungkin saya lebih ke bertanya juga ya ke Mbak Tere dan juga Pak Eko.
gitu, saya pernah nih, karena saya kan berasal dari Sragen juga. Nah, pernah jadi salah satu penggerak pasar budaya ya. Mungkin kalau bapak-bapak tahu gitu, pasar budaya Desa Sangiran, yang kita melihat secara langsung apa sih di balik Sangiran tersebut. Kan masih ada beberapa budaya yang banyak ya di luar Sangiran itu, dan kita memamerkan seni-seni tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang entertain, komunitas, kantong-kantong, itu kami dulu pernah menggunakan strategi menggunakan influencer. Nah, di sini saya melihat nih, apakah seni yang kami jual itu hidup matinya berada di tangan influencer tersebut. Apakah citra influencer yang nantinya buruk itu akan mematikan seni kami atau tidak? Nah, itu sih pertanyaan yang mungkin saya pengen ajukan ke Bapak mengenai promosi tadi ya. Apalagi tentang dunia entertain yang sedang digandrungkan oleh anak muda sekarang gitu. Mungkin Bapak yang sudah berpengalaman. Kamu dari Sragentina ya? Iya. Kebetulan memang dulu pernah bekerja di Sangiran, jadi Untuk batik ya. yang Sangiran tuh masih nggak sih batik-batiknya? masih kami Nah itu jual. mereka buat loh di kampungnya itu, iya bener nggak sih? Iya, buat sendiri dengan batik tangan. Dengan apa namanya tentang Sangiran kan? Nah, apa itu ya? Sampai cek bayar promosi. Ya bahkan ada di desa Sangir tuh ada teater dari Helmi Yahya tuh. Helmi Yahya. Helmi Prasetyo. Helminya teater ruang dulu. Sekarang kan kerja tinggal di Sangiran, di desa Sangir itu. Dia ngumpulin teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak penabuh lesung. Pernah ada pertunjukan tentang lesung itu juga sih, Nah, Pak. itu kan juga menarik, dan Kemendikbud atau apa namanya? Kemenparekraf. Menparekraf dan juga ini yang permusiuman itu, Bang? Agensi yang kemarin baru diresmikan. Apa? Indonesian Heritage Agency yang Pak Mahendra juga di situ, MCB. Nah itu kan juga sekarang lagi getol-getolnya membangun tentang Sangiran, bicara tentang Sangiran. Saya juga sedikit agak di ghosting untuk bikin proyek di Sangiran gitu. Yang sekarang juga belum tahu gitu. Nah tapi yang menarik adalah influencer gitu. Influencer itu kan juga manusia biasa gitu, yang kadang-kadang ya, tapi apakah betul dengan influencer itu bisa mengangkat derajat martabat Sangiran gitu? Dengan kalau kita bicara tentang kantong-kantong, bicara tentang bagaimana kita mempromosikan Sangiran. Mbak siapa? Anisadin. Anisadin. Iya. Anisadin menurut Mbak gimana? Menurut sampean dengan beberapa yang sudah menggerakkan dengan influencer di Sragen gimana? Selama ini gimana? Aduh, ini isunya agak sensitif Oh ya, nggak karena apa-apa, kita semuanya sensitif kok. sebenarnya nggak cuma influencer aja sih Pak, kami juga memakai beberapa nama gitu, menteri yang mempromosikan, contohnya seperti batik atau mungkin teaternya kami gitu. Kalau dari saya sendiri sih ada dampak baik dan buruknya, gitu sih Pak. Kalau baiknya apa? Baiknya mungkin lebih cepat ya, karena influencer kan pasti punya followers yang banyak, dan pastinya seni kami lebih terkenal karena memang dari followersnya itu yang sering menyebarkan ya dari mulut ke mulut dan lain sebagainya. Apalagi sosial media sekarang sangat diutamakan gitu untuk mempromosikan sesuatu. Itu sih, itu kalau dari dampak baiknya. Dampak buruknya ya itu dari citra influencer itu sendiri. Takutnya kalau semisal citranya sedang turun itu mempengaruhi. Oh dulu pernah dipromosiin sama mbak ini atau bapak ini nih gitu. Ya, emang kan suatu tindakan itu selalu beresiko. Selalu ada untung dan ada resiko, ya kan? Itu hidup sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau influencer itu ya memang sedang terjadi, atau sebelum beberapa tahun yang lalu itu kan memang marak-maraknya ya saat media sosial ada, terus maka ada influencer di mana di kesenian-kesenian tuh pasti ada influencer. Jadi mereka memang akhirnya
beberapa itu selain follower mereka mungkin dipilih juga dia yang mungkin bisa diedukasi tentang kesenian gitu loh. Jadi bagaimana dia menginformasikan informasi tersebut itu benar-benar sesuai gitu loh. Tapi ya biasa kan ya, sebuah influencer tuh pasti ada gimmick-gimmicknya yang orang akan melihat, atau seperti tadi di TikTok, gimana caranya dia harus ngomong cepat dan memukul-mukul gitu loh. Ya itu memang yang sekarang terjadi di pasar tuh seperti itu gitu. Makanya anak-anak muda sekarang itu pintar-pintar banget. Bikin teaser, bikin konten itu memang yang harus ada gimmicknya gitu loh. Sajane kesenian juga harus ada gimmicknya juga ya. Tapi memang itu terjadi. Jadi kalau pengguna influencer ya oke-oke aja sih selama memang dia masih dalam skup itu kalau menurutku sih. Jadi informasi juga tersampaikan gitu. Nah, kalau dampak negatif itu pastilah segala sesuatu yang kita lakukan ada resiko. Ya toh? Gitu sih. Anak-anak muda sekarang lebih keren loh. Bikin konten gitu, saya tuh nggak tahan loh Pak kalau misal upload itu mungkin bisa seminggu enggak gitu kan, atau tapi yang lain tuh bisa loh setiap hari story satu rupanya ada sistemnya gitu, kebaca gitu. Kamu kalau pengen terkenal gitu, kamu sehari harus story satu atau feed atau apa gitu. Dan kamu misal mau ngepostnya itu jam berapa sampai jam berapa gitu-gitu loh. Gila sih, emang sekarang dunia digital ya gitu. Anak-anak ini udah pinter banget lah. Gitu sih kalau influencer gitu sih, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Mereka juga butuh panggung ya, kita juga butuh saling. Anak-anak muda nih gimana sih, saya pengen tahu nih di Solo apa yang terjadi? Ya Mas? Ya? Apa maksudnya Solo ini kurang ini nih atau apa yang di sebelah sana tuh? Oh, jangan satu arah dong. Mari, kawan-kawan. Mau lagi Mbak Din? Oh sudah. Kawan-kawan masih ada yang ada Mbak? Oh. Apa? Oh. Oh ya. Ya mungkin ngejawab tadi ya perihal Solo gitu, karena perkenalkan aku Sofi, kebetulan panitia di sini ya, teman-teman yang bergabung tadi kan dari awal dan sampai menuju akhir perbincangan ini berbicara tentang kolektivitas juga festival gitu, dan melihat ekosistem yang ada di Solo ini gitu. Dan apa ya, kayak pengen sedikit spill juga sih kenapa Tilikan Fest ini dibuat gitu. Setelah berproses lama di Solo, belajar juga sama Mas Eko ya di pasca penciptaan, dan berlanjut betah tinggal di Solo itu karena
aku merasakan Solo itu sebagai ruang inkubasi itu sangat mendukung gitu. Ketika aku tinggal di Bandung, banyak banget gangguannya, apalagi gangguan untuk fokus cari duit sih. Kalau di Solo itu cari duitnya bisa di luar, prosesnya bisa di Solo gitu. Jadi bisa fokus untuk kekaryaan itu menurutku Solo itu ruang inkubasinya sangat mendukung yang aku rasakan ya ketika banyak berpindah dari kota satu ke kota lainnya. Jadi kayak ya berhubungan dengan Tilikan Fest ini juga kami tidak ada basis sponsor yang besar, semua juga kolektif berbagai komunitas kita gabung di sini. Cek. Platform seni pertunjukan yang berbeda dengan Jogja sebagai platform seni rupa itu sebenarnya sejak awal ada gesekan seperti itu, bahwa Solo lebih ke seni pertunjukan dan Jogja lebih ke seni rupa gitu. Tapi kenapa seni rupanya lebih maju dibandingkan di Solo? Mungkin karena Jogja lebih kecil dan langsung di bawah sultannya juga adalah gubernur gitu ya, dibandingkan dengan Jawa Tengah yang Jawa Tengah itu paling miskin ya, provinsi paling miskin di Pulau Jawa ya, dan nggak pernah ada gubernur yang sukses untuk meretas kemiskinan di Jawa Tengah gitu. Nah, kenapa platform seni pertunjukan di Solo itu tidak eksis gitu? Mungkin pertama nggak tahu juga apakah terhubung dengan kesulitan Jawa Tengah membangun dirinya lewat identitas apa di luar Jogja. Kayaknya ke depan Solo kan akan jadi provinsi sendiri ya Mas Eko ya. Aku bayangan kayaknya akan ada provinsi Surakarta Raya ya. Ya, di ke depan ini menjelaskan bahwa provinsi-provinsi ini yang tadi berbasis pembagian wilayah administrasi akan lebih berbasis identitas budaya gitu. Nah, kenapa platform seni pertunjukan ini tidak eksis? Mungkin ada permasalahan kuratorial ya, bahwa sampai sekarang Solo masih kesulitan membangun model kuratorial, sementara di luar hampir seluruh platform seni
menggunakan kerja kurator, karena di balik kerja kurator ini ada riset, ada pemetaan, ada tema-tema yang digulirkan. Karena seniman kan belum tentu banyak waktu untuk ngeriset, untuk punya tema gitu. Jadi lewat tema-tema yang ditawarkan oleh kurator, itu membuat para kreator ini punya tantangan-tantangan baru gitu ya. Mungkin ini ya, aku setuju ya dengan pendapat Sofia, dan Tilik Festival ini aku nggak tahu apakah mendefinisikan dirinya sebagai kolektif juga atau sebagai apa gitu. Keren sih sebenarnya Tilik Fest ya. Nggak, maksudnya mempunyai kesadaran gitu. Yang penting adalah kesadaran gitu. Bukan suatu kesombongan, tapi sebuah kesadaran bahwa sebenarnya kalian membuat platform seperti ini itu bahwa Solo itu membutuhkan ini nih gitu. Jadi anak-anak muda ya anak-anak muda nggak sih yang ini? Ya anak-anak muda yang sadar akan kebutuhan yang mungkin bukan hilang ya, belum muncul gitu loh. Jadi ini sebagai apa namanya tempat. Tadi sih banyak ngobrol juga sama si Berry ya. Terus bagaimana si Tilik Fest ini terjadi juga sama. Jadi bagaimana ini terbangun sendiri, lalu bagaimana non profit misal ya, terus ini tidak dibayar dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah awalan ya untuk untuk lebih maju lagi gitu. Karena pengalaman saya juga dulu membuat kolektif ya selalu geteh gitu loh. Kalau awal-awal selalu yang terjadi adalah geteh itu ya geteh lah gitu ya. Jadi memang butuh pengorbanan. Jadi butuh pengorbanan dalam artian gini, pemikiran gitu kan, waktu gitu. Terus kita harus untuk membuat sesuatu gitu memang harus butuh pengorbanan gitu dan konsistensi. Jadi aku pikir dengan Tilik Fest, terus yang sebelum-sebelumnya yang setiap bulan membuat beberapa acara itu sebenarnya keren juga sih. Maksudnya ini saya yakin Tilik Fest bisa besar sih. Yang penting ya tadi itu pertama pasti geteh dulu gitu. Pengorbanan untuk waktu dan ini ya pemikiran itu penting sih dalam sebuah kolektif untuk membangun sebuah yang lebih bagus lagi. Jadi ya mungkin teman-teman bisa tepuk tangan ya untuk Tilik Fest ya, gila. Itu sih Mbak Sofi. Karena lagi-lagi itu kalau Bang Afrizal tadi bilang tentang bagaimana support pemerintah kayak gitu ya. Nggak tahu nih yang di Surakarta ini seperti apa kayak gitu kan. Mungkin tidak mudah gitu. Ya nggak sih Mas? Ya toh. Karena banyak sistem yang harus atau persyaratan yang harus dilakukan gitu. Karena saya di komunitas saya itu membuat pekan seni grafis gitu. Ya perjuangannya besar sekali karena satu selalu membuat festival yang pertama itu untuk mencari dana susah. Karena kan untuk membuat proposal kita harus tahu nih sebelumnya punya apa, kan belum terlalu banyak secara portofolio, itu agak susah. Nah itu akhirnya bagaimana caranya waktu itu kami melibatkan pemerintah sih sebenarnya. Melibatkan pemerintah gitu dengan mereka, kalau di Jogja ada Danais namanya ya, meskipun kalau yang penerima Danais itu selalu ada cibiran dari luar, ini pasti ini dan sebagainya, tapi kami menerima itu dalam konsekuensi untuk ini biar kita punya festival nih untuk tentang print misalnya gitu. Jadi sebenarnya ya butuh-butuh juga sih yang untuk bagaimana pemerintah itu hadir gitu agar mereka tahu gitu. Yang meskipun di dalam pemerintahan sendiri yang ngurusin itu juga tidak paham gitu kebutuhannya untuk festival ini apa gitu. Jadi kesusahan juga gitu loh, misal RAB-nya itu apa, yang mereka kasih apa, nah itu selalu timpang gitu loh. Jadi untuk membuat sebuah pergerakan dengan hubungan
pendanaan dari pemerintah atau dukungan pemerintah ya juga agak-agak susah sih sebenarnya gitu sih. Tapi perlu dicoba karena agar mereka tahu gitu dan hadir gitu loh untuk kesenian. Ya nambahin sedikit, ya beruntung Jogja punya Danais ya. Ya tapi kan ada Danais gitu. Ya kita nggak punya, Solo nggak punya Danais Solo gitu. Padu dewe sini wong kraton. Iya. Terus yang menarik lagi sebetulnya kalau kita bicara masalah kolektif, saya sih lumayan agak beruntung karena apa ya tadi apa mau getihnya tadi berdarah-darahnya sudah dari tahun 90-an gitu. Dulu pernah bikin karya itu wis bayar kuliah, untungnya kuliahnya masih 90.000 per semester dulu saya di STSI. Kos ya 20.000 gitu. 1 bulan bisa 5-6 kali pentas nganten gitu. Tari karonse lah atau ganjur-ganjret gitu. Dapat duit dari situ, bikin karya, dipentaskan di Taman Budaya. Karyanya ada, dipanggil ke Surabaya, raga dewe, mulai dewe, pentas dewe gitu. Getihnya banyak sudah gitu. Tapi kebetulan dari getih-getih yang bergetih-getih itu saya bisa membuktikan bahwa ya tetap harus ada sikap kita untuk terus berkarya gitu, menunjukkan sesuatu yang memang kita bisa berbuat sesuatu minimal dari situ gitu. Dan dulu saya bukan anak SMKI yang dulu kalau dari Solo masuk di STS itu naik SMKI pasti akan bagus gitu ya, jogetnya sudah keren gitu. Saya dari Semea Magelang yang memang cita-citanya pengen jadi pegawai bank gitu. Adanya jadinya bangunan sekarang, bangunan koreografi, bangunan tari. Nah, tapi dari situ saya merasa bahwa ya harus ada bukti sebetulnya. Mungkin ini tilian yang keberapa sih festival ini? Yang pertama. Nah, mungkin butuh eksistensi dan butuh bukti sebetulnya kayak tadi mana Festival Lima Gunung yang sudah 25 tahun eksistensinya ada, jadi kebukti bahwa tidak lagi membutuhkan bantuan dana dari pemerintah, tapi kolektivitas dari koneksi dari masing-masing yang penggiat ini terus ada berjalan gitu. Mungkin tilian bisa yang ke-30 nanti baru akan dapat dana dari pemerintah gitu. Atau sama sekali nggak akan pernah ada gitu. Orang saya juga sesaya gitu, seeko gitu ya. Kemarin juga bikin karya Garda gitu, nanti mikir iki golek koruptor yang pengen apa nyuci uang gimana ya gitu. Hanya pengen dapat sekian ratus juta untuk pentas di Singapura gitu aja misalnya gitu. Ora enek, nggak punya duit, pemerintah juga nggak bisa apa tuh namanya dari bank-bank yang katanya mau mengangkat potensi budaya Nusantara gitu. Tapi ketika disodorin RAB gitu ya kok terkaget-kaget, hah segini mas gitu. Emangnya itu. Nah ini juga akhirnya akan menjadi sebuah wacana bahwa sebetulnya kita tuh iya ya memang mungkin kodrat kita sudah ditakdirkan untuk getih terus gitu. Dan apa berdarah-darah ini memang membutuhkan satu bentuk atau sikap-sikap yang memang apa ya memang konsisten gitu. Dan saya setuju dengan Sophie kalau Solo memang masih sangat menguntungkan untuk kita sebagai seniman terutama atau pekerja seni atau penggiat budaya atau penggiat event gitu misalnya. Karena memang sangat bagus untuk inkubator apa proses gitu. Dan masih murah gitu dibandingkan dengan Jogja atau dibandingkan dengan Bandung atau Jakarta gitu, bahkan dibandingkan dengan Papua gitu, yang saya sekarang di Papua juga 3T mahal gitu, lebih murah ke Singapura daripada ke Papua gitu. Terus makannya juga mahal gitu, beli pisang beli pepaya 1 bungkus itu juga 300.000 gitu. Di sini cuma 20.000 aja wis untuk pitulas gitu. Nah ini yang mungkin harus kita sikapi lagi. Kita bisa istilahnya bisa take advantage apa yang ada di Solo yang kita bisa kerjakan.
Dan menurut saya konsistensi dengan influencer, dengan apa, kalau di kementerian tuh Mas DKI artis ya, dan eventnya muncul gitu. Loh ada loh hubungannya, dikasih artis biar eventnya tuh bisa nendang gitu. Coba kostumnya, pengalaman saya di G20 tuh kostumnya bisa nggak dibikin gitu. Nah saya harus memberikan narasi gitu, padahal tarian-tarian Minang misalnya atau Sumatera Barat tuh nggak bisa telanjang dada gitu ya. Kita harus membuat supaya ini bisa, narasinya bisa gimana, harus dirubah gitu. Ya argumentasinya berarti ya kesenian ya harus berlanjut gitu. Sama seperti Prof. Bambang yang menyampaikan di aesthetic of existence dari Nietzsche misalnya gitu. Itu kan juga menyangkut keberadaan dan di mana kita membaca diri kita pada zaman sekarang gitu. Dan bagaimana tradisi itu atau yang kita punya itu bisa berlanjut gitu. Ya akhirnya harus getih tadi, harus berdarah, harus ngalah gitu. Ya wis Mas, tak kayak artis ben iki enak nyanyi artis gitu, dikasih tarian gitu. Akhirnya jadi penari latar gitu. Nah ini juga harus ada negosiasi yang memang sebetulnya selain influencer, selain dengan teknologi, dengan TikTok gitu. Tetapi juga hal-hal yang sifatnya memang betul-betul kita harus bisa merubah sikap, merubah paradigma itu menjadi paradigma yang bekerja dan berurusan dan beririsan dengan karya-karya kita yang sangat kita katakan idealis gitu. Kalau dikatakan idealis, kurang idealis bagaimana gitu Bang Afrizal nulis naskah-naskah cerpennya, naskah-naskah sastranya gitu. Atau Mbak Tere dengan sangat idealis membuat karya-karya untuk iki tonton ki piye to ki. Ada yang tanya waktu itu dengan saya ketika Mbak Tere pameran di Solo, di ISI itu di Festival Pasca. Mas iki opo to Mas, kok cilik-cilik banget gini. Pasukan-pasukan tentara yang cilik-cilik itu sing diharapkan apanya gitu. Nah akhirnya kan harus menarasikan itu. Enggak beda jauh ketika WWF kemarin saya tariannya sudah keren ya Dek ya. Tarian Melayunya sudah keren gitu, tarian Balinya udah keren gitu. Tiba-tiba harus ada Reza Rahardian nyanyi gitu. Reza Rahardian nggak bisa nyanyi, suruh nyanyi gitu. Dan harus ada di tengah-tengah tarian saya gitu. Kalau saya nggak mau, tuh 328 orang penari nggak bisa di PY, nggak jadi dapat duit. Gitu. Padahal tujuan saya untuk pentas selain untuk dapat PY ya juga untuk berkarya gitu. Walaupun karya ini kemudian harus disinggahi dengan konsekuensi bahwa saya harus ada dengan Reza Rahardian ya piye lagi gitu. Dan ini negosiasi ini terus berjalan dan terus bergulir gitu. Dan apakah Solo akan seperti itu lagi? Akan juga begitu. Tilian apakah juga akan begitu dengan ini? Mungkin yang dihadirkan di sini bukan Afrizal Malna, Mbak Tere atau Weko PC, tapi nanti Reza Rahardian. Gitu. Terima kasih. Ya, aku kira teman-teman baik dicatat beneran maupun di pikiran mendapatkan serangkaian insight, misalkan perkara Serawung, kolektif-kolektif tadi, ekosistem. Aku kira akan banyak diskusi dan banyak tawaran-tawaran baru sih. Bisa jadi pilihan kedua besok, entah lain tempat, entah waktunya bertambah, aku kira akan ada tawaran-tawaran yang mengasihkan. Mungkin itu diskusinya tentu diharapkan lebih panjang. Dari saya cukup, terima kasih kepada Mas Eko, Mbak Tere dan Bang Af. Terima kasih untuk teman-teman. Setelah ini masih ada serangkaian acara, bisa mengikuti. Dari saya, Pulanco, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa jam 3 nanti ada penampilan dramatic reading dari Sobo Maus dan Diva Litera. Kemudian malamnya, jangan dulu pergi, kita mau ngasih bunga, Bang Af. Mas Eko jangan dulu, mau foto.
Dan malam ada performance lecture dari Dewi Chandraningrum dan Mbak Retno Sulistyorini. Dan penampilan penutup kita dangdutan ya. Dari Mahanuvi dan UKM Melayu Isi Surakarta. Setelah ini kita foto dulu ya. Teman-teman kalau mau foto bareng boleh sama Mas Eko, Bang Af dan lain-lain. Oh, mejanya boleh digeser dulu nggak, geng? Jalin